tak hanya tenaga pendidik saja yang alami kesulitan. Kondisi gedung sekolah di Seram bagian barat Maluku juga rusak dan tak terurus. Minim perhatian. Masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang Penegakan hukum yang adil dan tepat bagi semua kalangan di Indonesia kerap dipertanyakan. Pasalnya, vonis bagi pelaku kasus korupsi di beberapa kasus ini jauh lebih ringan dibandingkan vonis atas kasus pencurian yang menimpa warga. Padahal keduanya sama-sama mengambil sesuatu yang bukan milik atau diperuntukkan bagi. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya Firna Amanda. Saya Regina Papayasa Barubarus. Saya Lila Zakia Rinanda. Saya Widya Aryadi Ragilwardani. Saya Nadia Justin Alicia. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan juga politik. Ketidaksetaraan pendidikan dan politik di Indonesia masih menjadi masalah serius. Nah, di bidang pendidikan, perbedaan antara akses dan kualitas di antara daerah perkotaan dan pedesaan itu masih menciptakan masalah yang signifikan. Sementara itu, di ranah politik, partisipasi kelompok yang memiliki akses pendidikan cenderung lebih tinggi, sehingga kelompok-kelompok yang kurang mendapat akses pendidikan seringkali tidak mendapat tempat untuk mengambil keputusan. Oke, menindaklanjuti mengenai isu dari ketidaksetaraan pendidikan dan politik, pastinya kita pada saat wawancara ini memiliki manfaat penting, yaitu yang pertama, kita mengetahui sudut pandang dari beberapa mahasiswa dari garis besar ketidaksetaraan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu? Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu untuk menggali solusi dan inisiatif untuk menanggulangi permasalahan ketidaksetaraan aksesibilitas pendidikan dan politik. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Oke, kakaknya sebelumnya mau kenalan nih, namanya siapa? Aku Kansa. Ya, dari Prodi? Dari Prodi Statistika. Angkatan? Aku angkatan 2022. Oke, karena di sini kita ada proyek kewarganegaraan, aku mau tanya nih, menurut pendapat kakaknya nih, ketidaksetaraan antara pendidikan di desa sama di kota itu kayak gimana ya? Oke, mungkin menurut aku ketidaksetaraan itu masih ada antara pendidikan di kota ataupun di desa. Mungkin bisa dilihat dari fasilitas-fasilitasnya. Mungkin yang di kota tuh bisa aja lebih bagus daripada yang di desa. Terus mungkin bisa dilihat juga dari tenaga pendidiknya. Mungkin aja yang di kota tuh tenaga pendidiknya tuh masih kualitasnya masih di atas lah daripada yang di desa. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak ya atas waktunya. Oke. Selamat pagi Kak. Pagi. Oke, di sini aku mau nanya tentang pendapat kakak nih tentang ketidaksetaraan antara pendidikan di desa sama di kota itu kayak mana ya? Oke, aku izin jawab ya untuk terkait hal itu. Menurut saya tingkat kesetaraan pendidikan di kota dan di desa itu sangat berbeda karena mulai dari di desa itu untuk akomodasi dalam penyaluran untuk fasilitas pendidikan itu terbilang lumayan sulit. Nah, itu dapat mempengaruhi tingkat belajar atau tingkat kepuasan dari siswa-siswa di desa terutama. Terus kalau untuk di kota itu memang dilihat dari akomodasinya, terus fasilitas yang lebih memadai juga, dan biayanya juga, dan biaya hidup, terus biaya untuk sehingga dari biaya hidup itu bisa meningkatkan fasilitas dari pendidikan yang ada di kota gitu sih. Gitu ya Kak. Oke, makasih banget Kak ya, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Selamat pagi Kak. Pagi. Sebelumnya boleh dikenalkan nama kakak siapa dan dari prodi apa? Nama aku Kirana Aulia, bisa dipanggil Kiki aja, dari Teknik Geofisika angkatan 22. Saya mau tanya Kak, menurut kakak bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan? Menurut saya pemerintah tuh udah cukup berperan dalam mengatasi ketidaksetaraan ini gitu. Salah satunya tuh ada program wajib belajar 12 tahun, terus ada bantuan operasional dari buat sekolah kayak dana BOS gitu. Terus ada kartu Indonesia Pintar yang bisa diakses juga untuk teman-teman yang membutuhkan. Terus ada pengembangan pendidikan di daerah atau kayak 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal gitu. Terus ada
penggunaan teknologi dalam pendidikan, dimana kan sekarang tuh banyak SD, SMP, SMA tuh yang udah pakai komputer gitu di sekolahnya. Terus ada juga program beasiswa dan afirmasi pendidikan gitu menurut aku. Baik, terima kasih atas waktunya ya Kak. Selamat pagi Kak. Pagi. Kalau boleh tahu namanya siapa dan dari prodi apa ya Kak? Aku April dari Prodi Matematika 2023. Saya mau bertanya, menurut Kakak bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan? Peran pemerintah dalam mengatasi akses pendidikan di beberapa wilayah itu cukup berbeda ya, terutama di tempat tertinggal kayak di Pulau Papua itu pemerintah tuh sedang gencar-gencarnya membangun fasilitas dan kuantitas pengajar di daerah mereka sehingga masyarakat Papua dapat mengakses pendidikan di wilayahnya mereka. Terus juga pemerintah juga setahu saya telah memberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa, tunjangan pendidikan lainnya kepada masyarakat sekitar. Itu aja. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Di sini aku mau bertanya. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu? Boleh. Perkenalkan, nama aku Santa Claudia. Aku dari jurusan biologi. Jadi di sini aku mau nanya, menurut kamu faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan hukum di kalangan masyarakat itu apa? Oke, jadi menurut aku untuk faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan hukum itu mencakup tiga, yaitu status sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Karena menurut aku ya, orang-orang yang berpendidikan dan mempunyai ekonomi yang lebih tinggi itu lebih cenderung mempunyai bantuan hukum yang lebih bagus daripada mereka yang kayak ekonominya itu kurang bagus gitu. Jadi gitu menurut Kakak. Ya. Jadi baik, terima kasih banyak atas waktunya ya. Selamat pagi Kak. Jadi di sini kami mau bertanya-tanya bentar. Sebelum bertanya, Kakak boleh perkenalan diri dulu? Aku Yasinta dari Mat 21. Jadi di sini aku mau nanya, menurut Kakak faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan hukum di kalangan masyarakat itu apa aja? Kalau menurutku faktor ekonomi ya, karena kan di sini mahasiswanya banyak, terus faktor ekonominya masing-masing mahasiswa kan juga berbeda. Kadang tuh mungkin ada mahasiswa yang ngerasa karena dia punya ekonomi yang lebih tinggi, jadi dia lebih merendahkan yang di bawahnya gitu sih. Jadi menurut Kakak gitu? Iya. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Iya. Sebelumnya selamat pagi Kak. Boleh kenalan dulu namanya sama prodinya dari apa? Oke, nama aku Kaila Firka Malin dari Prodi Biologi, Angkatan 23. Aku izin bertanya, menurut Kakak, program-program yang udah ada untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan itu udah efektif apa belum? Oke, kalau menurut saya belum efektif ya, karena bisa dilihat pendidikan itu yang maju itu hanya di kota-kota besar, sedangkan yang di kota-kota kecil itu kurang mendapatkan perhatian. Dan program itu memang sudah terlaksana, tapi belum semuanya itu terrealisasi ke desa-desa terpencil seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Selamat pagi Kak, sebelumnya kenalan dulu nama Kakak siapa dan dari prodi apa? Kak Joan dari Prodi Fisika. Kak izin bertanya Kak, menurut Kakak program-program yang sudah ada untuk mengatasi ketidaksetaraan pendidikan itu udah efektif apa belum? Oke. Kalau menurut aku sendiri, kalau dibilang efektif belum efektif 100% ya. Tapi mungkin efektifnya udah lumayan tapi belum 100% karena berdasarkan yang aku lihat, yang aku baca juga, untuk pertumbuhan pendidikan itu belum merata, apalagi kalau kita membandingkan antara daerah di Indonesia bagian barat sama bagian timur kan, itu belum merata. Jadi menurut aku program-programnya belum bisa memeratakan pendidikan itu secara efektif 100%. Terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, sebelumnya izin bertanya, menurut Anda bagaimana langkah-langkah yang perlu diambil dalam meningkatkan aksesibilitas yang lebih baik dalam partisipasi politik di Indonesia? Menurut saya, untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik dalam partisipasi politik di Indonesia, langkah yang perlu diambil diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Yang kedua, infrastruktur yang ramah akses, dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Baik, terima kasih atas jawabannya.
Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi saya hari ini ingin mewawancarai Anda terkait menurut Anda bagaimana langkah-langkah dalam memastikan aksesibilitas yang lebih baik dalam partisipasi politik yang ada di Indonesia. Baik, menurut saya, untuk memastikan aksesibilitas yang baik dalam partisipasi politik di Indonesia berikut adalah beberapa langkahnya. Yang pertama ialah pendidikan dan literasi politik. Meningkatkan pendidikan politik, terutama di kalangan masyarakat marginal, agar mereka lebih paham hak-hak politik dan proses demokrasi. Menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi kepada tentang hak pilih dan cara berpartisipasi. Kemudian ada sistem pemilu yang inklusif. Pertimbangan penerapan e-voting dan pemungutan suara jarak jauh untuk memudahkan partisipasi. Kemudian ada mempermudahkan persyaratan administrasi, memperbaiki proses registrasi pemilih agar lebih inklusif dan memudahkan orang yang mungkin kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Baik, terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari isu ketidaksetaraan aksesibilitas politik dan pendidikan dari kelompok. Oke, sekian video mengenai isu ketidaksetaraan pendidikan dan politik. Gimana ya? Anjing, aku bingung. Sekian, sekian. Terima kasih, terima kasih baru. Oh iya, aku nggak usah bilang sekian berarti. Di awalnya aja sekian pemaparan isu dari kelompok 4. Terima kasih. Oh gitu. Dari kelompok 4, langsung kalian bilang ya. Terima kasih ya. 1, 2, 3. Sekian pemaparan isu ketidaksetaraan politik dan pendidikan dari kelompok 4. Terima kasih. Oke, benar. Udah. Gitu aja. Oke. Ini